Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa, dan kembali kami melanjutkan informasi di mana Presiden Joko Widodo kembali menegaskan larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia, serta sudah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menindak tegas bisnis ini. Nah, Presiden menyebutkan bahwa bisnis impor pakaian bekas akan mengganggu industri di tanah air. Presiden kini tengah gencar mendorong agar semua kalangan masyarakat bersama seluruh kementerian atau lembaga negara turut mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Presiden juga mengecam bisnis impor pakaian bekas dari luar negeri. Ya, menurutnya impor pakaian bekas sangat mengganggu industri dalam negeri. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan jajarannya untuk segera menindak tegas pelaku bisnis ilegal ini. Peraturan terkait dengan larangan jual beli pakaian bekas telah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, bisnis barang bekas, utamanya pakaian, yang telah diatur sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk, pemirsa, bagi ekonomi domestik, terutama UMKM, serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Sudah. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Mungkin kalau istilah anak zaman sekarang thrifting begitu ya. Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemirsa, bisnis pakaian bekas impor ini sulit dihentikan karena para importir melewati jalur-jalur nakal atau ilegal yang tidak diawasi oleh petugas di lapangan. Ya, Menteri Perdagangan juga menyampaikan dalam minggu ini pihaknya akan memusnahkan pakaian bekas impor di Riau dan Mojokerto. 17 saya akan memusnahkan, ada yang di Riau. Di Pekanbaru itu banyak sekali, itu ada hampir 900 bal ya, kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan, dapat lagi di Mojokerto ya, yang Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar, yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan, karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama, bekas itu bahaya, bisa jamur ya, namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Ya, pemirsa, barang sitaan berupa pakaian bekas impor ilegal yang diburu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC sepanjang 2022 ini menembus 23,91 miliar rupiah. Wah, sangat fantastis ya? Dan angka ini lebih tinggi, pemirsa, dari tahun sebelumnya. Lantas apa sebetulnya upaya yang dilakukan lembaga terkait untuk menyetop perdagangan pakaian bekas ilegal di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Herianto. Selamat siang Pak Nirwala, salam sehat selalu. Selamat siang Mbak Vidya maupun Mas Jason. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol siang ini. Iya, ngobrol-ngobrol nih. Banyak sekali pertanyaannya sebetulnya Pak Nirwala. Sudah sejak lama sebetulnya ya pemerintah ini memang melarang perdagangan pakaian bekas dari luar negeri. Saat ini mungkin karena ada tren fashion, ada juga katakanlah pandemi, ada kecenderungan perubahan konsumen dan akhirnya beralih ke thrifting yang ternyata ilegal. Nah, ini dilarang oleh pemerintah. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Nirwala? Terima kasih Mbak Vidya. Sebetulnya sejak tahun 2015 itu sudah dilarang. Ya, kemudian dikuatkan dengan Permendak nomor 18 dan disempurnakan dengan Permendak nomor 40 tahun 2022. Dan ini terbukti tadi Pak Menteri Perdagangan pun sudah mengumumkan akan memusnahkan. Bea Cukai pun seperti dikatakan tadi pada tahun 2022 itu juga nilainya sekitar 23,91 miliar. Itu hasil penindakan sebanyak 234 kali di seluruh Indonesia.
Dan itu terdiri dari 6.177 bal. Ya, itu membuktikan bahwa itu bukan baru-baru saja dan juga bukan baru digencarkan. Bahkan sampai dengan akhir Februari tahun 2023, akhir Februari, itu kita sudah melakukan penindakan sebanyak 44 kali yang berhasil mengamankan sekitar 1.700 bal. Jadi memang ini sesuatu sepanjang ada permintaan dari dalam negeri, tentunya suplai akan terus ada dilakukan oleh siapapun. Iya. Baik, Pak Nirwala, peraturan sudah ada dari 2015, artinya sudah 7 tahun jalan 8 tahun. Bisnis ini akhirnya tetap masuk ke Indonesia dan barang-barangnya sudah diselundupkan dalam tanda kutip begitu. Kenapa ini? Apa yang salah? Apakah pengawasannya selemah itu di kita sehingga barang-barang dari luar ini mudah masuk dan akhirnya diperjualbelikan di sini, Pak? Gini Mas Jason, kita tahu Indonesia itu penduduknya jumlahnya nomor 4 di dunia, tertinggi di dunia. Yang kedua, faktor geografis di Indonesia. Indonesia ini punya garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Dan kita jangan lupa bahwa banyak pelabuhan atau tangkahan ya, pelabuhan tidak resmi itu banyak sekali di Sumatera Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi, bahkan sampai dengan perairan NTT. Jadi bukan bicara masalah tadi ya, penanganannya seperti apa, tadi sudah jelas. Jadi kita menangkapnya itu sudah banyak sekali. Ya, kuncinya tadi, sepanjang masih ada permintaan, berarti akan ada supply. Yang kedua, kondisi geografis. Makanya di sini kita pun tidak hanya sendiri dalam melakukan penegakan hukum, baik itu di laut maupun di darat. Ini kita perlu kolaborasi yang lebih kuat. Bahkan kita dengan banyak instansi ya, atau boleh dikatakan sebagai on water response, itu kita punya operasi misalnya Pendawa, itu kooperasi bersama antara DJBC, Disnaf, KSOP, KPLP, kemudian dan Polairut. Belum lagi kita kerjasama dengan Bea Cukai, BNN maupun Polairut dengan operasi Purnama. Karena yang diawasi di laut tidak sekedar hanya balpres, tapi semua barang-barang yang dilarang dan dibatasi untuk diimpor maupun diekspor. Baik, Pak Nirwala, dengan kata lain intinya sudah dilakukan upaya optimal begitu untuk menangkap tanda kutip yang nakal-nakal ini begitu ya. Meski demikian karena pasarnya memang masih ada, tetap saja ada saja celah yang bisa dioptimalkan untuk menyelundupkan barang-barang ilegal tersebut. Pak Nirwala, kebanyakan selain item fashion begitu ya, pakaian, apalagi sebetulnya yang biasa diselundupkan dan kebanyakan ini dari negara mana saja Pak yang menyelundupkan ke Indonesia? Oke, akhir-akhir ini kita mungkin sering melihat di YouTube ataupun di medsos, ada yang mulai memasukkan sepatu bekas. Itu masuk pantauan kita. Jadi mereka barang-barang bekas segala macam ini, termasuk pakaian ya, itu kebanyakan yang kita tangkap adalah berasal dari Cina, Singapura ataupun Malaysia. Itu. Berarti negara tetangga ya, Cina, Singapura dan Malaysia ya. Baik, Pak Nirwala, ini yang juga jadi pertanyaan adalah ketika kasus ini kembali ramai lagi, kami mewawancarai salah satu pedagang di tempat biasa thrifting yang ada di Jakarta dan dia mengaku bahwa kami tidak takut bisnis ini tidak akan mati karena sudah aman dalam tanda kutip untuk orang Bea dan Cukai. Nah ini bagaimana kemudian penindakan dari Bea dan Cukai terhadap oknum ya, kita katakan oknum ya Pak, yang masih bermain secara ilegal ini Pak? Oke, terima kasih Mas Jason. Begini, kita di laut itu tidak sendirian. Ya, seperti saya katakan tadi, kita punya operasi bersama, ya, dengan teman-teman APH lainnya, dengan Polairut, dengan KPLP, bahkan dengan Angkatan Laut, ya kan? Nah sekarang logikanya gimana? Di laut kan banyak yang ngawasi. Tidak Bea Cukai sendirian, gitu kan? Makanya di sini yang paling penting adalah justru bagaimana ini kita jadikan musuh bersama. Kita jadikan musuh bersama.
Ya, kita jadikan musuh bersama dan kita harus berkontribusi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Misalnya dari bea cukai jaga di border, kemudian nanti dari teman-teman angkatan laut sampai ke perairan SZEE, kemudian yang di bawah 12 mil laut itu dengan Polairut, KPLP dan segala macam. Bahkan nanti di darat pun kita akan berkoordinasi dengan teman-teman Bareskrim maupun dengan teman-teman perdagangan, Kementerian Perdagangan dalam hal ini perlindungan konsumen dan tertib niaga. Jadi perlu di sini kita atasi bersama. Dan Oke, juga Pak, kita harus melibatkan juga pengusaha garment nasional karena mereka juga ikut terancam, termasuk juga yang pengusaha retail di Indonesia, mereka juga terancam begitu. Jadi bahwa harus ditegaskan sekali lagi bahwa thrifting ilegal ini betul-betul mengancam keberlangsungan bisnis UMKM di Indonesia. Pak Nirwala, tadi pertanyaan saya belum terjawab, daerah-daerah mana saja yang rawan untuk diselundupkan barang-barang ilegal ini? Oke, gini Mbak Vidya, jadi modusnya ada dua. Melalui perairan, laut, itu kita bisa lihat dari pantai timur Sumatera, sepanjang pantai timur Sumatera, Batam. Kemudian juga dari Kalimantan Timur, itu ada Nunukan maupun dari Tarakan segala macam. Kemudian dari Sulawesi, itu ada dari Pare-Pare segala macam, termasuk dari Sulawesi Utara. Kemudian bahkan sampai dengan perairan Nusa Tenggara Timur. Itu jadi banyak alur-alur laut yang memang rawan digunakan untuk penyelundupan. Jadi memang daerah-daerah perbatasan begitu ya, yang lebih mudah dan kebanyakan yang diselundupkan ini melalui jalur laut begitu ya Pak Nirwala ya? Ya, dan juga jangan lupa selain jalur laut ada jalur darat. Ya. Jangan lupa Mbak Vidya, perbatasan Kalimantan dengan Sarawak itu tidak kurang panjangnya 1.200 km. Ya, betul. Artinya memang di sini kita bisa simpulkan peningkatan pengawasan, pencegahan dan juga penindakan terhadap mereka yang berusaha menyelundupkan harus benar-benar ditegakkan dan juga tidak terkecuali tidak pandang bulu untuk oknum-oknum memang juga yang sengaja melegalkan bisnis ini untuk bisa masuk ke Indonesia. Terima kasih Pak Nirwala Dwi Herianto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC telah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.